Perkenalkan nama saya Sukron, umur 25 tahun. Saya resign dari perusahaan atau sebagai karyawan dari 2024 awal. Sekarang jadi profesional konsultan di mining industry. Pertanyaan saya, sebelumnya saya itu trading hampir di semua instrumen. Awal itu 2018 di saham, tapi nggak nemu yang multi bagger. Akhirnya 2019 saya pindah ke kripto, nggak nemu cara untuk mencari atau menganalisa naratifnya seperti apa. Akhirnya saya terjun ke forex yang which is lebih volatile. Oktober 2024 porto saya profit 120.000 USD. Kemudian Mei 2025 sampai Agustus saat gold ATH saya loss 150.000 USD. September dan Oktober 2025 saya recovery jadi 180.000 USD atau 3M. Dan sekarang porto saya masih profit. Tapi pertanyaan saya dari ini mungkin untuk keseluruhan pembicara, pasti pada setiap cycle ataupun setiap kita trading pernah mengalami drawdown, dan drawdown itu bisa saja memberikan tekanan terhadap psikologi maupun mental kita. Contohnya seperti saya sendiri, saya merasakan bahwa itu titik terendah saya selama ini. Meskipun saya ada bisnis, tetapi pada saat saya loss trading itu benar-benar hampir ibaratnya buat gila gitu. Karena saya harus tahan cash flow di perusahaan, yang itu juga gambling karena saya dari karyawan langsung jadi pengusaha. Kemudian juga harus memikirkan recovery portofolio saya. Mungkin pengalamannya ada Ko Andri Hakim juga, yang pernah hampir MC juga di PANI. Kemudian ada Bro Suli juga yang pernah volatil minus 12M ya, yang sempat viral gitu. Nah, gimana para pembicara mempertahankan atau mindsetnya mengenai psikologi of money dan mempertahankan psikologi dan mental untuk bisa merecovery drawdown tadi dari portofolio kita gitu. Apa aja yang dilakukan? Kalau saya sebelumnya itu ya perjalanan spiritual dan juga diskusi dengan istri sih. Tapi bagaimana sih keseharian trader pada saat mengalami loss dan drawdown tersebut? Terima kasih. Oke, untuk seluruh pembicara ya, kita mulai dari ujung aja ya, Kak Gabriel ya, ketika bagaimana nih menghadapi, bisa recovery saat mengalami loss. Kalau ini drawdownnya triliunan nih kayaknya. Kemarin yang paling parah ya Gabriel. kemarin waktu podcast itu kan, yang waktu Trump tarif itu kan drawdownnya memang luar biasa ya waktu itu. Bahkan Trip sendiri kan juga pegang banyak altcoin untuk stok exchange kita ya. Itu drawdown yang benar-benar kalau dilihat, ini gue kalau lihat minusnya gue bisa beli gedung satu nih. Tapi balik lagi kalau kita, ini saya udah pass ini over the previous cycle. Jadi kalau kita udah ngelihat ini, oh andai kata gue loss segini, gue bisa beli ini, gue bisa beli ini. Nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Akhirnya akan menyesal. Jadi akhirnya saya belajar ini di cycle kedua saya. Kalau udah minus ya udah, yang penting kita yakin dulu fundamentalnya dan kita mesti nganalisa fundamentalnya. Ada perubahan nggak? Ini waktunya kita cut loss nggak? Atau waktunya kita tetap hold and stay strong? Kalau dari saya kan saya melihat secara fundamental, saya bilang Bitcoin ya, karena overall market kan masih dikontrol oleh Bitcoin. Saya merasa walaupun ini ada drawdown, secara fundamental, karena saya udah melalui berbagai macam cycle, fundamentalnya masih kuat ya. Saya jadi merasa saya nggak perlu cut loss di sini. Nah, jadi kalau saya bilang, kalau kalian investasi, makanya ini quote yang paling sangat bagus dari Warren Buffett. Resiko terbesar dalam investasi adalah if you don't know what you are investing. Atau kalau kalian nggak ngerti apa yang kalian investasikan. Nanti jangan sampai, ini udah terjadi di kripto nih, jangan sampai terjadi di saham. Ntar Bro Andri atau Bro Michael ngasih call saham, kalian beli, turun, mereka disalahin. Nah itu nggak boleh. Ketika ada call saham, ataupun ada nanti di mungkin trade with Suli, call coin, nah ada call, kalian pelajarin dulu nih, ini fundamentalnya apa, kegunaannya apa, terus kalau saham kan macam-macam juga fundamentalnya, kalau di kripto kan fundamentalnya juga ada sendiri. Nah kalian mengerti nih fundamentalnya, ya udah kalau ada drawdown kalian cek dulu, oke enggak, sesuai ini enggak, kalau loss dikit misalnya ada turun, ya udah selama convictionnya masih aja, jalanin aja. Enggak perlu diliatin, oh ini kalau ini bisa beli iPhone baru, beli itu, enggak bakal selesai, enggak ada damai sejahtera nanti. Oke, dari David gimana nih perspektif saham? Mirip-mirip ya sebenarnya ya.
Drawdown itu harus di-accept dari awal. Jadi harus dihitung dulu sebenarnya adalah kan potential risk and rewardnya. Berapa maximum risk yang bisa kita handle untuk dapetin reward berapa gitu. Banyak orang tuh nggak bisa hold drawdown karena mereka nggak tahu upside-nya berapa. Karena banyak orang tuh bukan investor tapi nyangkuters. Jadi beli saham atau beli kripto, beli aset, mereka nggak tahu sebenarnya nilai aslinya berapa. Pas asetnya turun mereka nggak punya conviction terhadap fundamentalnya. Udah turun 30%, 40%, yang dipikirin apa? Udah bukan lagi untung, tapi yang penting balik modal ya kan. Balik modal mereka pikir, oh udah kalau ntar balik modal saya jual gitu. Nah itu rumus pasti miskin tuh namanya kayak gitu. Jadi yang aset-aset yang kalah di hold terus, aset-aset yang menang dijual kecepatan. Sedangkan prinsipnya mindsetnya terus dibalik gitu. Jadi harus tahu maximum risk, maximum drawdown-nya tuh di berapa. Terus kalau misalkan drawdown itu kan juga ada dua jenis ya, mau invest atau mau trading. Kalau invest kita harus punya patokan gitu. Kayak misalkan murah mahalnya tuh di mana. Misalkan tadi Andri bilang mulu beli Mandiri, gue jadi pengen beli nih sekarang nih. Ya gue juga pegang lumayan Mandiri. Gara-gara patokannya misalkan dividen yield gitu. Misalkan dividen yield 10%, kita merasa itu murah. Terus kalau misalkan dia turun lagi, dividennya jadi 12%, makin murah dong. Kalau patokan itu kan berarti kita harusnya berani beli lagi. Jadi nggak perlu peduli sama drawdown-nya. Tapi kalau trading ya kita harus taruh juga maksimum risk kita tuh berapa. Misalkan potential upside, nah tadi Bro Michael bilang dewa juga nih semua kita pegang sama-sama nih kayaknya nih. Dewa katanya beggar misalkan. Untuk dapetin beggar tuh kita berani hilang duit berapa gitu. Potential risk reward kita misalkan 1/4 gitu. Berarti untuk dapat 100% upside kita harus siap terima drawdown 25%. Ya kalau kayak gitu ya kalau udah hit 25% udah harus buang. Karena kita nggak bisa afford untuk lose lebih daripada itu. Tapi selama masih di atas threshold batas maksimal risk kita, tahan aja drawdown-nya. Asal kita percaya di masa depan ini perusahaan bisa jadi gede. Kayak gitu. Oke, dari Suli seperti apa? Mungkin gini ya, ketika aset price yang kita beli, aset classes apapun itu, saham atau kripto yang kita beli itu turun, terusnya kita panik, padahal nggak ada fundamental change, artinya kita borrowing conviction ngomongnya, kita cuma pinjam conviction sama orang lain gitu. Jadi pastiin ketika kita beli apapun itu, saham atau kripto atau altcoins atau apapun itu, kita bener-bener ngerti fundamental kayak kata Pak Ray tadi gitu. Terus mungkin tips yang kedua itu ya, jangan terlalu into the market ya. Itu salah satu yang help me a lot sih ya. Jadi terkadang tuh the best move itu bukan merhatiin chart setiap menit gerak gitu. Terkadang the best move itu ya wait and see, nggak ngapa-ngapain atau bahkan ya udah nggak usah liatin chart hari ini, nggak usah liatin saham hari ini gitu. Itu buat nge-clear out mind sih gitu. Jadi beberapa mungkin tips ya buat nahan drawdown atau apa, ya mungkin itu ya. Jadi kayak withdraw dulu dari market, keluar dulu dari market gitu. Itu sih mungkin ya. Kak Douglas seperti apa? Menarik sebenarnya ini speakernya saham dan kripto, tapi pertanyaan tadi forex ya bro ya? Malah hajarnya di forex ya, jadi ini lumayan interesting sih. Tapi kan kalau forex itu lebih ke futures ya bro ya? Futures. Jadi jujur naik turunnya itu gila banget sih. Jadi mungkin simpelnya tuh kalau sampai udah nggak comfortable dengan drawdown-nya, berarti mungkin masuk kegedean. Atau ambil leverage kegedean. Ya udah kurangin porsinya aja. Gitu. Tapi yang penting kalau emang udah tahu apa yang dibeli kan buktinya bisa plus 3M ya. Berarti kan mungkin udah tahu nih apa yang dibeli. Tapi gak comfortable, gue takut drawdown ya udah kurangin porsinya aja. At least porsi yang udah aman, udah tenang. Udah tahu yang ini udah gak bakal hilang, ya udah sisanya gak apa-apa, lanjut jalan. Mungkin di situ sih. Dari Kak Michael? Saya sebenarnya pengen nanya balik. Bisa loss $180 lalu balik jadi 3 miliar itu gimana caranya Mas? Saya pengen nanya. Mentalnya gimana gitu loh. Which is you are very good. Oh berarti habis loss di forex $180, $180 habis itu duitnya tuh dari bisnis. Duit dari bisnis. Di top up gitu ya. Kemudian saya top up, mulai lagi dengan start 100 Wow. juta gitu. Sampai akhirnya flip tertinggi saya itu 1,3M satu hari, satu malam. Oke. Malam. Gitu. Di situ mental saya kembali Balik. pulih. Tapi saya harus ada yang jagain. Jadi yang jagain saya itu biasanya istri Istri. saya gitu. Oke. Jadi yang jagain supaya saya tidak overtrade gitu. Ya jadi teman diskusi juga sehingga akhirnya saya pelan-pelan untuk nge-flip lagi. Karena saya modal 100 juta, saya bisa nge-flip sehingga saya turunin lagi ke modal dasar gitu. Seperti itu. Which is very good, yes. Udah.
Oke, jadi langsung ke Andri ya. Kalau menurut saya investasi itu harus nyaman. Kalau nggak nyaman mendingan dijual dulu sih. Jadi kalau biasa saya trading gitu ya, terus saya merasa nih kayaknya marketnya udah nggak bener gitu ya, udah nggak nyaman. Biasa sih saya jual dulu gitu loh. Kalau masih untung tipis ya udahlah, yang penting masih untung. Tapi kecuali yang kemarin tuh pakai trading limit, pakai repo, jadinya itu cuma bisa terima nasib sih, itu cuma bisa terima. Itu juga hilangnya gede ya, hampir 200 miliaran berarti ya, itu dalam hitungan minggu. Itu juga stres. Kalau stres tuh saya biasanya jauh-jauh sama orang gitu loh. Saya ke New Zealand, terus saya main yang ekstrim-ekstrim gitu loh. Tapi lu bohong. Hah? Soalnya momen itu kita masih satu acara. Kita Satu masih acara ketemu di GBK. Ya, Oh itu iya. tapi gue udah setengah stres tuh, Oh, udah setengah stres. gila itu. Muka lu pucet sih waktu itu benar. Udah setengah gila itu. Gitu, jadi ya udah main yang ekstrim-ekstrim ya biar lupain aja gitu.